Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue juga udah sampai ke session 25 ya dari kelanjutan Battle Trog The Heaven ini. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang menemukan pohon buah luguo. Buah luguo ini mengandung sumber energi yang sangat kuat dan efeknya memiliki penyembuhan dan juga memulihkan kekuatan jiwa. Ini bisa dikatakan sebagai harta karun yang sangat berharga. Namun buah ini mungkin saja memiliki racun. Tetapi Xian tidak melihat sesuatu yang aneh pada buah itu sekarang. Kemudian tiba-tiba nyala api pun muncul di telapak tangan Xiaoyan. Dia segera mengekstrak esensi dari buah itu dengan teknik yang sangat memikau. Lalu setetes cairan merah pun muncul di dalam nyala api di telapak tangan Xiaoyan saat ini. Bahkan pada saat ini sepertinya tidak ada petunjuk yang bisa didapatkan Xiaoyan setelah Xiaoyan mengekstrak buah ini. Namun, Xiaoyan adalah seseorang alkemis yang sangat handal. Dengan wawasannya, dia segera menemukan bahwa ada aura yang aneh di dalam cairan itu. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun lalu berkata, "Haha, sekarang sudah bersih." Ucap dari Xiaoyan. Saat berikutnya, dia pun menelan sari pati dari buah luguo ini. Dan sumber gas yang sangat agung pun meletus dari tubuh Xiaoyan. "Wuzan, tolong lindungi aku, karena aku ingin berkultivasi sekarang," ucap dari Xiaoyan. Wuzan yang mendengar kata-kata itu, dia lalu menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang aneh. Saat ini, dia masih tidak bisa membedakan apakah Xiaoyan adalah seseorang fighting god atau seseorang immortality. Pada saat ini, Xiaoyan sedang duduk bersila di depannya. Dan Wuzan merasakan bahwa Xiaoyan ini hanyalah seseorang fighting god bintang 7 saja. Tetapi ketika di pertempuran saat dia melawan Xiaoyan ini, dia menjadi berubah sangatlah kuat. Ini benar-benar aneh untuk Wuzan. Sekarang, Xiaoyan meminta Wuzan untuk melindunginya. Wuzan pun tersenyum pahit karena dia hanya bisa mengangkat tangannya saja dan menyeka keringat di dahinya. Otomatis dia harus mengikuti apa kata dari Xiaoyan ini. Di suatu tempat di wilayah Jurang Kutub Maut, ada seseorang yang sedang duduk bersila di atas seekor monster katak raksasa. Saat ini dia membuka matanya. Terlihat bahwa orang ini tidak memiliki pupil mata. Dilihat dari ciri-cirinya saja, sudah jelas bahwa dia adalah seseorang pelahap jiwa. "Sekarang sudah waktunya untuk aku pergi," ucap dari sosok itu. Wus! Orang itu pun segera melesat. Lalu Xin pun kembali lagi kepada Xiaoyan. Saat ini, sumber gas di sini benar-benar sangat murni. Xiaoyan duduk bersila di bawah pohon raksasa dengan senyuman puas di wajahnya. Wuzan yang telah berjuang keras untuk waktu yang lama, tetapi saat ini terlalu banyak orang yang menyerangnya. Dan kebanyakan dari mereka adalah berkekuatan fighting god. Tentu saja tidak mudah untuk mengalahkan mereka semua. Wuzan sudah cukup banyak membunuh. Setidaknya dia telah membunuh puluhan ribu dari mereka. Dan saat ini masih banyak jiwa-jiwa yang menyerangnya. Tetapi mau tidak mau dia harus tetap berusaha bertarung untuk melindungi Xiaoyan ini. Karena Xiaoyan juga sebelumnya telah memintanya untuk melindunginya. Sementara itu, kelinci Bing Yutu hanya berbaring di samping Xiaoyan saja. Kemudian Xiaoyan lalu menendang pantat dari Bing Yutu itu. "Hei, lihatlah dia sendirian sedang bekerja keras. Cepat pergi dan bantulah dia. Jangan bermalas-malasan seperti itu," ucap dari Xiaoyan. Seluruh tubuh Bing Yutu pun lalu bergetar. Bing Yutu tiba-tiba menatap ke arah Xiaoyan dengan marah.
Hei, kamu sendiri malah enak-enakan berkultivasi saat dia kerepotan seperti itu. Jawab dari Bing Yutu. Xian pun tiba-tiba memplototi Bing Yutu ini. Baiklah, baiklah, aku akan segera membantunya. Jawab dari Bing Yutu saat melihat tatapan marah Xian ini. Wus! Bing Yutu pun langsung menyemburkan aura dingin di sekitarnya. Dan semua jiwa-jiwa itu langsung membeku seketika. Saat semua jiwa itu benar-benar membeku, situasi di sini pun menjadi tenang kembali untuk sementara waktu. Kemudian, Bing Yutu langsung menyusut menjadi seukuran telapak tangan orang dewasa dalam sekejap. Sudah beres. Akhirnya aku bisa tidur lagi, ucap dari Bing Yutu. Dia kemudian segera berbaring di samping Xiaoyan lagi dan tertidur dengan mata terpejam. Melihat itu tentu saja Wuzan sangat terkejut. Wuzan pun langsung menatap ke arah Bing Yutu. Karena kamu tidak melakukan ini dari tadi, aku jadi kerepotan, ucap dari Wuzan. Akhirnya Wuzan pun bisa beristirahat sebentar setelah Bing Yutu berhasil membekukan mereka semua. Saat ini, fondasi sumber gas Xiaoyan telah mulai tumbuh lagi. Dia telah mencapai 50 juta. Jadi Xiaoyan masih perlu setidaknya 4 juta lagi untuk bisa menerobos ke tahap akhir fighting god bintang 7. Ada ratusan buah yang luguo di pohon spiritual raksasa itu. Dan ini sepertinya cukup untuk kebutuhanku berkultivasi, ucap dari Xiaoyan. Selama ada cukup waktu, Xiaoyan bisa menggunakan ini untuk menerobos ke tahap akhir fighting god bintang 7. Buah ini mengandung sumber gas yang sangat agung dan juga murni. Tentu saja, hanya Xiaoyan yang bisa mengusir jejak racun pada buah ini, karena Xiaoyan sendiri memiliki heart flame. Beberapa hari kemudian, aura yang kuat segera menyebar di tubuh Xiaoyan. Setelah menelan lebih dari selusin buah itu, fondasi sumber gas Xiaoyan pun telah mencapai 54 juta. Akhirnya, kamu bisa mencapai tahap akhir fighting god bintang 7. Hanya dalam kecepatan peningkatannya masih sangat lambat. Setelah menembus ke tahap akhir fighting god bintang 7, kultivasi Xiaoyan ini tidak lagi macet. Dia pun terus menelan buah spiritual itu. Ketika sumber gas yang agung meletus dari tubuhnya, Xiaoyan juga memanfaatkan kesempatan ini untuk terus meningkatkan fondasi sumber gasnya. Satu demi satu, buah Yan Luguo ini terus disempurnakan oleh Xiaoyan. Wuzan benar-benar tertarik dengan metode kultivasi Xiaoyan ini. Metode kultivasi gila semacam ini benar-benar sangat langka. 58 juta, 60 juta, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan masih tenggelam dalam kultivasinya saat ini. Dan jiwa-jiwa di sekitarnya telah membeku oleh Bing Yutu. Namun, setelah beberapa saat kemudian, mereka pun terlepas dari bekuan es yang diciptakan oleh Bing Yutu. Dan mereka kembali meraung lagi. Wuzan yang melihat itu dia hanya mengkerutkan keningnya dan segera melesat ke udara. Tapi pada saat ini dia mendengar teriakan dari dalam kabut yang tebal dari ujung yang jauh. Pada saat yang sama, semua orang di pulau Zanyue ini mengangkat kepala mereka dan tubuh mereka pun bergetaran. Sepertinya dia datang. Bagaimana? Seharusnya dia datang 10 tahun lagi. Bagaimana bisa dia tiba-tiba datang lagi kali ini? Aku belum menyiapkan jiwa untuknya. Sialan, kita semua belum bisa menyiapkan jiwa untuknya sekarang, ucap dari orang-orang yang ada di sana. Sebuah bayangan hitam besar dari kabut tebal tiba-tiba berubah menjadi monster katak raksasa berukuran lebih dari 10 meter. Semua orang lalu terfokus kepada katak raksasa itu. Mereka lebih fokus lagi kepada orang yang ada di katak raksasa itu. Pria itu menggunakan jubah putih dan duduk diam di atas kepala raksasa itu. Saudara Huzuo,
dia benar-benar datang kali ini. Cap dari sang wanita yang sebelumnya ditangkap oleh Xiaoyan ini. Namun di suatu tempat di Pulau Zanzue, semua orang yang sedang bersembunyi di dalam kegelapan, seolah-olah mereka sedang mencoba menemukan rasa aman. Namun, semua orang juga mengerti mereka tidak mungkin bisa bersembunyi. Ketika raksasa katak ini muncul di langit Pulau Zanzue, tatapan Wuzan tiba-tiba menyempit dan ekspresinya menjadi sangat serius. Benar saja, tidak heran kita dibawa ke sini. Dia dilihat dari auranya saja. Orang ini pasti memiliki satu juta jiwa. Orang ini beberapa kali lebih kuat daripada Raja Jiwa yang telah bertarung denganku sebelumnya, ucap dari Wuzan. Kali ini, dia telah memurnikan racun pemakan jiwa padaku. Apakah kalian ingin mati sekarang? Ucap dari pria berjubah putih yang duduk bersila di atas katak raksasa itu. Wuzan hanya bisa menetupkan giginya saja. Tetapi ada rasa takut di wajah Wuzan kali ini. Bahkan ketika dia menghadapi Raja Jiwa yang memiliki 1 juta jiwa ini, dia masih tidak punya niat untuk mundur. Sepertinya kalian baru saja memasuki wilayah jurang kutub maut ini. Jika kalian ingin selamat, kalian harus menelan pil pemakan jiwa dariku. Dan menawarkan 5 jiwa dalam waktu 10 tahun. Masalah ini maka akan aku anggap selesai, ucap dari pria itu. Kemudian dia segera melemparkan 2 pil pemakan jiwa yang berwarna hitam ke arah Wuzan dan juga Xiaoyan. Wuzan mengulurkan tangannya untuk mengambil pil itu. Namun, Xiaoyan yang masih duduk berkultivasi dengan mata tertutup, nyala api dari tubuh Xiaoyan ini lalu meledak dan langsung membakar pil itu menjadi abu. Kamu hanyalah seseorang fighting god bintang 7 saja. Berani-beraninya kamu menghancurkan pil pemakan jiwa dariku. Sepertinya kamu benar-benar ingin mati, ucap dari Kaisar Jiwa itu. Anggap saja dia adalah Kaisar Jiwa. Dan Kaisar Jiwa memiliki 1 juta jiwa di tubuhnya. Namun Raja Jiwa memiliki 100.000 jiwa di dalam tubuhnya. Kita anggap saja tahapannya seperti itu ya. Wuzan segera mengangkat telapak tangannya dalam sekejap. Lalu dia menarik busur emas di tangannya. Dan anak panah bulu emas pun langsung melesat ke arah pria itu. Wus, buah. Tetapi Kaisar Jiwa ini bisa menahan serangan itu dengan sangat mudah. Sepertinya kamu juga tidak ingin hidup kali ini, ucap dari si Kaisar Jiwa sambil memandang ke arah Wuzan. Wuzan tidak menjawab kata-kata itu. Dia hanya berdiri di depan Xiaoyan saja. Meskipun dia tahu dia pasti akan dapat dikalahkan oleh orang ini. Kalau begitu, maka kalian berdua sepertinya harus mati bersama, ucap dari si Kaisar Jiwa. Kemudian, sumber gas berwarna hitam pun melonjak keluar dari tubuhnya dan membentuk sebuah bayangan yang sangat besar. Dan bayangan itu langsung meraung ke arah Xiaoyan dan juga Wuzan. Wuzan kemudian membentuk sebuah perisai cahaya yang menutupi tubuhnya. Dan hujan panah emas ini menyapu di tangannya. Wus, dadiduk, bebek, buar. Ketika kekuatan itu saling beradu, kekuatan bayangan ini benar-benar di luar kemampuan dari Wuzan. Sebelum bayangan itu tiba, Wuzan sudah merasakan bahwa jiwanya telah bergetar hebat. Wajahnya terlihat sangat pucat dan ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Pada saat berikutnya, bayangan itu menyelimuti Wuzan. Meskipun Wuzan telah melakukan yang terbaik untuk melawannya, tampaknya kekuatan jiwa dari orang ini sangatlah hebat dan benar-benar sulit untuk ditahan. Buar. Tubuhnya pun melesat ke belakang dan menghantam tanah dengan sangat keras. Wuzan lalu menyemburkan seteguk darah dan ada goresan di bekas gigitan yang tidak terhitung jumlahnya di tubuhnya sekarang. Seolah-olah tubuhnya telah digigit oleh banyak jiwa. Dan lengan kirinya juga telah patah. Namun, selama jantungnya tidak terluka, luka pada tubuhnya ini akan segera sembuh dengan cepat.
Tetapi luka yang diderita oleh kekuatan jiwanya ini masih belum bisa pulih. Karena serangan kaisar jiwa ini benar-benar sangat kuat. Serangan ini sama sekali tidak bisa ditahan oleh Wuzan. Sialan, kaisar jiwa ini benar-benar bukanlah tandinganku, ucap dari Wuzan. Dia berdiri dengan terhuyung-huyung dan menatap sosok yang berada di atas katak raksasa itu dengan tatapan yang mengerikan. Wajah Wuzan pun terlihat sangat muram pada saat ini. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan apa yang akan digunakan untuk melawan kaisar jiwa di depannya ini. Tetapi meskipun demikian, dia sama sekali tidak ingin mundur. Kaisar jiwa pun lalu memandang ke arah Wuzan yang berdiri dengan susah payah. Ekspresinya masih acuh tak acuh. Dia lalu mengangkat telapak tangannya lagi. Dan sumber gas hitam pun mengembun di telapak tangannya. Dan berubah menjadi bola cahaya hitam melesat ke arah Wuzan. Aku dilahirkan di tempat ini. Dan sekarang aku akan dimakamkan di tempat ini juga. Ini bisa disebut sebagai awal dan akhir. Tetapi sebelum kamu bisa membunuhku, kamu juga harus tahu bahwa kekuatan sejati seseorang petarung immortality bukanlah sesuatu yang bisa kamu anggap sepele, ucap dari Wuzan. Kelima jari-jarinya tiba-tiba menegang dan kemudian ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat mengerikan. Bagaimanapun, Wuzan juga seseorang petarung immortality. Tentu saja tidak akan mudah untuk bisa membunuhnya. Namun hal yang paling menakutkan untuk Wuzan adalah kaisar jiwa ini memiliki 1 juta jiwa. Sehingga Wuzan tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menyerangnya selama dia menggunakan kekuatannya. Alias dia tidak akan bisa menyentuhnya. Kamu memang seseorang petarung immortality. Tetapi kekuatan jiwamu begitu lemah. Kamu akan menjadi sangat lemah di hadapanku, ucap dari kaisar jiwa. Apakah kamu memiliki 1 juta jiwa sekarang? Apakah kamu benar-benar memiliki 1 juta jiwa? Tanya dari Xiayan yang tiba-tiba membuka matanya. Pada saat yang sama, telapak tangan Xiayan pun lalu memegang bahu Wuzan. Wuzan sedikit terkejut dengan itu. Dan ketika dia menoleh, Xiayan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Wuzan, kamu bukanlah lawannya. Biarkan aku saja yang menghadapinya kali ini, ucap dari Xiayan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum. Dadah. Udah done ya 2 video hari ini. Semoga terhibur.